Kayung Utara punya petinju dunia, Daud Chino Yordan. Siapa? Daud Chino Yordan. Daud Jordan. Nah, itu di Kayung Utara. Dunia. Oh, Yang tiga dunia itu. Kemudian kita menggetarkan dunia dari hasil pertanian. Kita punya Kopi Liberika. Kopi Liberika ya. Kopi Liberika itu juara 1 dunia. Nah, jadi andai kata di dalam pertandingan perlombaan ini ada yang misalnya komplain, wah ini Kayung Utara niru bahasa kami. Saya sih senyum-senyum saja. Nggak perlu kita debat kusir. Nah, Nggak perlu debat kusir, betul. semestinya yang komplain orang meniru itu kami. Kami tertua. Kalau mau komplain gitu kan. Jadi sebenarnya itu tak perlu dipermasalahkan. Toh, apalagi kita satu wilayah. Waalaikumsalam di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio, dan tentunya saya tidak akan sendiri lagi sih kali ini nge-host. Biasa tuh kalau podcast tuh saya sendiri. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh teman saya juga yang udah podcaster nasional. Siapa lagi kalau bukan Bang Pio. Selamat datang Bang Pio. Terima kasih Rio. Terima kasih udah menemani saya. Tapi yang penting terima kasih ke sini lo Bapak yang Iya, udah hadir. terima kasih Bapak juga pastinya, ya kan. Udah datang bawa Bapak dari Kayung Utara. Kayung Utara Kayung jauh. Utara. Jauh ya. Jauh nih. Sebelumnya kita sama Pontianak nggak ada biaya transportasi. Betul. Kalau dari Kayung Utara ini jauh perjalanan ke Pontianak ya, Pak ya. Iya. Ada Pak Alang, ada Pak Itam. Pak Itam. Terima kasih banyak Pak udah datang. Terima kasih banyak. Terima kasih TV. Cerita-cerita. Cerita Ya kan? nanti. Oke, kita mulai dari Pak Alang dulu. Nah, apa tuh? Pak, gimana antusiasme dan kebahagiaan teman-teman Kayung Utara datang ke Festival Melayu Kalbara? Oh, antusias kami, semangat mereka luar biasa. Wah, Pasti ya. membara, Membara, ikut kompetisi Kayung ya, Pak. Utara juara nanti. Iya, semangat itu Pak. semangat. Moto Itu yang kami, kita perlu, kami datang dalam rangka festival festival budaya Melayu. Kami semangat kami juara. Pasti. Insya Allah. Insya Pasti Allah. saya Insya Allah. Kita doakan Pak. Amin. Ya, kita Ya, kita doakan doakan yang bersama terbaik. ya, Betul, semoga betul. kami Kayung Utara juara. Nah, itu dari kan dia di festival itu ada 12 perlombaan tuh, 12 cabang Pak ya. 12 cabang. Bukan. Benda. Berapa cabang Pak? Berapa perlombaan? cabang? Yang lain seperti tari kreasi. Iya. Itu hanya apa namanya? Eksibisi. Eksibisi. Kemudian tari jepin. Itu juga. Pokoknya Bapak ikut semua tuh tapi di cabang perlombaan itu enggak? Tapi insya Allah kami Kayung Utara apapun kami ikut. Wah, sangat lengkap ada tuh ya. Ini mantap Pak. Mantap. Bapak ikut juga nggak lomba? Ada yang Bapak ikuti nggak? Saya koordinator. Oh, koordinator Kebetulan ya. saya koordinator pantun dengan bertutur. Kalau Bapak itu, Pak Itam? Pak Itam? Koordinator Tadi syair. Saya dulu. Koordinator syair. Mereka maestro koordinator syair. Ya. Kelihatan maestronya Pak. Nah, wibawa. Wibawa. Kelihatan ya. Pak ini nih masih Pak Alang dulu kita tanya. Boleh. Ini Pak Alang dari Kayung Utara ke Pontianak ini berapa jam Pak? Wah, berangkat dari jam 9 9 malam. pagi ya. sampai sini jam setengah 12. Malam. Iya. Naik bis juga. Karena Kena banjir nggak Pak? Kena banjir nggak? Nah, di Sungai Ambawang kebetulan kami terjebak banjir situ. Kejadian semua Jadi nih. perjuangan kami dari Kayung Utara cukup Yalah. kali ini cukup lumayan. Dan antusias juga Pak setelah berapa tahun vakum kan dari Iya, festival 2018 2018. terakhir. Dari 12. Sekadau Hmm. vakum. Kebetulan Vakum dari ya. Sekadau kami meraih juara satu pantun. Juara Bawa emas satu juga Pak ya pantunnya. Yalah, pantun emas. juara satu bertutur. Juara satu bujang dara. Tak apa. Apa santai? Satu tiga gelar diraih oleh Kayung Utara. Nah, saat itu kebetulan saya gulung juara harapan satu. Gila lah ya. Mantap. Nih Berarti kita yang orang-orang sampan apa nih turun Pak? Sampan Lomba dah. sampan nih? Sampan bidar kami tidak pernah turun. Iyalah. Karena keterbatasan apa namanya? Bukan masalah keuangan, bukan itu. Masalahnya atlet sampan ya? atlet sampan kami sana nggak ada. Sekarang udah pakai
Pakai mesin semua ya. Jadi harusnya festival ini buat sampan mesin. Nah, kalau ada sampan mesin banyak kami sana turun. Modif-modif Insya sedikit ya, Allah. Pak. Sampan mesin. Beresut ini. Langsung, bukan nama. Udah las kata kami. Aduh. Itu Pak, kalau dari Kayung Utara ke Pontianak atau pakai bis, pakai sampan mesin ini langsung. Pakai sampan bisa. Oke, silakan Pak Itam ya. Di sini Pak Itam nih infonya adalah sejarawan, bukan sejarawan, orang yang paham betul lah sejarah bahkan Kesultanan di Kayung Utara tuh. Ya, Coba kita tanyakan yuk. Kalau saya pernah dengar ini Pak, orang-orang tuh ngomong juga kalau memang kerajaan pertama di Kalimantan Barat nih berasal dari memang dari Kayong Utara. Itu cuma itu cerita tuh Pak. Jadi sebelum saya mengarah ke ini, pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa Melayu TV memberikan kesempatan kepada kami yang sebenarnya kami ini bukan siapa-siapa, bukan ahli, bukan pakar, tapi terlebih kepada kita pada hari ini bersyukur pada Yang Maha Kuasa kita dipertemukan di luar dugaan silaturahmi, di mana kami merupakan bagian dari kontingen Kayung Utara yang datang ke Pontianak ini untuk mengikuti festival budaya Melayu. Tentu suatu harapan orang tanding tak pernah ingin juara 4. Kami harus jadi juara. Ini semangat Pak Tam. Tak hanya itu, kami ingin mengangkat terus potensi-potensi yang ada di Kayung Utara. Seperti kita tahu, Kayung Utara punya petinju dunia, Daud Chino Yordan. Siapa? Daud Chino Yordan. Daud Yordan. Nah, itu di Kayung Utara. Dunia. Tingkat dunia itu. Kemudian kita menggetarkan dunia dari hasil pertanian. Kita punya kopi Liberica. Kopi Liberica ya. Kopi Liberica itu juara 1 dunia. Kemudian kita punya seni. Canggih juga Kayung Utara musik ya. Senggayong. Itu sudah diakui UNESCO. Nah, Masuk UNESCO. kami sebagai budayawan menginginkan semua potensi yang ada di sana, baik seni dan lain sebagainya, itu harus mendunia. Ketika mendunia, ini bukan milik kami, tapi milik seluruh Melayu Kalimantan Barat. Nah, jadi kemudian sesuai dengan apa yang ditanya oleh teman tadi, bagaimana tentang Sejarah. Ceritanya gimana tuh Pak? Saya bukan pakar sejarah, namun kami di Kayung Utara itu ada bagian-bagian tersendiri. Kita punya tim ahli cagar budaya yang sebenarnya yang lebih berkompeten mereka bicara. Tapi setidaknya saya pernah mendengar, pernah lihat bukti sejarah bahwa di tempat kami itu ada namanya Matan. Kerajaan Matan. Kerajaan Matan ini merupakan cikal bakal seluruh kerajaan di Kalimantan Barat. Nah, sekarang tempatnya sudah menjadi kampung, hutan belukar. Kita ambil contoh. Apa hubungan Matan dengan Sambas? Sultan Sapiuddin, Raja Sambas itu bernama Raden Sulaiman, lahirnya di Matan. Anak dari Ratu Surya Kusuma. Termasuk landak, termasuk mempawah dan sebagainya. Nah, jadi andai kata di dalam pertandingan perlombaan ini ada yang misalnya komplain, wah ini Kayung Utara niru bahasa kami. Saya sih senyum-senyum saja. Nggak perlu kita debat kusir. Nah, nggak perlu debat kusir, betul. Semestinya yang komplain orang meniru itu kami. Kami tertua. Kalau mau komplain gitu kan. Jadi sebenarnya itu tak perlu dipermasalahkan. Toh, apalagi kita satu wilayah. Misalnya kami dengan Ketapang. Kami ini kan pacian dari Ketapang. Sah-sah saja bahasa, seni, ada tradisi bersamaan. Karena memang dulu bagian mereka, bagian dari Ketapang. Nah, bahasa Malaysia saja Pontianak mirip dengan Malaysia. Nah, tapi semestinya itu tidak jadikan permasalahan, justru dijadikan sebuah perekat. Perbedaan itu mirip pelangi. Tanpa warna-warni, pelangi itu tidak indah. Nah, quotes hari ini bagus tuh Pak. Nah, kemudian karena tadi kita lebih kepada historisnya, di Kalimantan Barat ada 2 titik di zaman kerajaan itu, yang sampai hari ini keantiannya dengan Belanda itu kelihatan dengan VOC. Terbukti di Kabupaten Ketapang ada perlawanan rakyat melalui perang Kedang. Perang Kedang. Oke. Nah, kemudian di tempat kami terjadi perang Belangkait. Belangkait. Di Kayung Utara itu ya. Nah, kita pernah membuat sebuah film, alhamdulillah tingkat provinsi kita juara 1. Film terkait perang itu Pak? Ada. Jadi buka YouTube tuh Perang Belangkait. Perang Belangkait. Perang Belangkait di Perang Belangkait di YouTube tuh buka. Kebetulan, alhamdulillah pemeran utamanya sebagai Gusti Panji itu saya sendiri. Woi, artis Kayung Utara. Aktor Kayung Utara. Ini nampaknya
bakat yang tertunda. Bakat. Nah, jadi Karena jadi kalau artis. kawan-kawan ketahui, di tempat kami berkembang adat tradisi yang ini artinya bukan rekayasa. Ini kan dari turun-temurun. Salah satu contoh misalnya tempat kami ada acara mandi sapar. Mandi safar. Mandi sapar. Mandi sapar. Seperti mempawah itu robok-robok. Oh. Cuman mempawah ini mengambil agenda dari kata robok itu rabu. Kami dari segi bulannya. Oh iya. Nah, kenapa ada mandi sapar di sana? Sampai hari ini sudah dikukuhkan sebagai budaya tak benda. Cagar Budaya tak benda. Sudah didaftarkan. Udah didaftarkan. Udah Jadi, diakui. Udah diakui. jadi begini. Apa mandi sapar itu di kerajaan Matan itu? Itu memperingati berangkatnya Deng Menambon dari negeri namanya Sekusur. Sekusurnya di mana, Pak? Sekusur itu di Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara. Kita punya Matan, pusat kerajaannya. Daerah tempat pesanggrahan raja namanya Sekusur. Sekusur, ya. Lalu kita ada lagi kerajaan Simpang. Yang sekarang ini kerajaan Simpang. Nah, jadi dari Sekusur itu berangkatlah Deng Menambon. Deng Menambon beserta istrinya, anak dari Sultan Jainuddin ke Mempawah karena Raja Mempawah itu meninggal. Nah, perkawinan inilah menjadikan ada hubungan Mempawah dengan tempat kami, kerajaan Matan itu. Kemudian bagaimana dengan Landak? Landak ini, Raja Matan, Giri Kusuma, Ya. ini punya istri namanya Ratu Bungku. Ratu Bungku ini kalau kita ulas sejarahnya, luar biasa. Dia pernah diserang Kediri menang, dia pernah nyerang Kediri. Nah, ketika Giri Kusuma ini meninggal, anaknya Giri Mustika nunggu dewasa, kerajaan Tanjung Pura era Sukadana tuh dia yang menguasai, megangnya. Saat dia menunggu anak dewasa, Raja Landak meninggal bapaknya. Dia punya hak atas kerajaan itu. Jadi beliau juga mimpin kerajaan di Sukadana itu, Di Landak mimpin itu juga ya? Landak. Landak. Maka dalam sejarah disebutlah Ratu di atas negeri. Nah, kemudian bagaimana hubungnya dengan kerajaan-kerajaan lain? Yang jelas, pangkal awalnya mereka berada di Matan itu sendiri. Lebih-lebih dengan Sambas. Dengan Sambas itu kalau kita lihat, makam-makam itu ada yang nama Raden Milian. Ternyata Milian itu nama aslinya Raden Mulia. Mulia itu nama gunung di tempat kami. Gunung Mulia itu tempat pusat kerajaan Sukadana. Nah, dari kerajaan inilah berkembangnya ada tradisi dan budaya di tempat kami itu ada mandi sapar, ada belamin. Belamin ini suatu ritual yang dikenakan kepada anak gadis yang datang haid pertama. Artinya pensucian gitu kan. Jadi anak gadis ini dibikinkan kamar yang kedap suara, tidak ada lubang dan sebagainya. Itu pada masa kerajaan itu 9 bulan. Lama-lama dengan perkembangan zaman. Jadi sekian bulan akhirnya sekarang tinggal 3 hari mengingat anak ini sekolah. Nah, itu adat belamin itu sudah diakui juga sebagai cagar budaya tak benda. Banyak lagi ada tradisi yang lain masih berkembang di sana yang sekarang tetap lestari. Ini pertanyaan saya nih, Pak. Kan kerajaan Matan ini, Kesultanan Matan ini kan tertua nih di Kalimantan Barat nih. Tapi tuh kenapa orang tuh jarang dengar loh, Pak? Saya kan lama tinggal di Mempawah, tapi saya jarang dengar tuh Kesultanan Matan itu kurang apa ya? Tahunya kan biasanya tuh Sambas yang lama, Pontianak yang lama, jarang terdengar gitu. Kenapa tuh, Pak? Nah, ini karena pada waktu kurang terpublikasi. Ya, publikasi. Ada era-era tertentu posisi kerajaan ini seolah-olah dianggap tidak ada apa-apanya. Bahkan di masa itu kami sangat sedih, keluarga besar kerajaan Simpang ini. Keraton itu dimusnahkan pemerintah, dijadikan kantor pos. Padahal dalam Undang-Undang Cagar Budaya tidak boleh kan? Tapi apa boleh buat, pada waktu itu memang tidak terpikir oleh kita semua bahwa ini harus dilestarikan. Nah, karena itu kami dari kaum kerabat kerajaan Simpang ini bersama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan, kami sedang berusaha dan bersusah payah bagaimana kami untuk menghadirkan sebuah keraton walaupun itu miniaturnya. Itu kalau kami cerita itu rasanya sedih sekali. Itu lenyap sama sekali. Jadi di tempat kami itu mirip insan yang punya roh tidak berfisik. Gentayangan. Kami punya sultan. Kami sudah menobat udah kali sultan. Udah ada sultannya. Ada. Keratonnya tak ada. Tidak ada. Gimana? Padahal kalau kita kaji secara logika, Kayung Utara itu kerajaan di Kalimantan Barat yang paling banyak meninggalkan keraton dulu. Kita lihat. Pertama ada Matan, Batan Tua. Kemudian ada lagi kerajaan Simpang. Di Sukadana ada keraton juga. Di Sekusur ada keraton. 5 keraton.
di situ. Tapi hingga hari ini Tak ada baru-baru satu 5 keraton, tiangnya pun belum. Nah ini semua tentu kita memahami kondisi keuangan daerah. Tapi alhamdulillah sekarang itu dari Dinas Kebudayaan sudah mempersiapkan. Kita pun bersabar, tidak mungkin mudah seperti membalik telapak tangan. Betul. Anggaran diatur oleh undang-undang dan sebagainya. Tapi saya berkeyakinan pemerintah dengan nawa itu yang baik akan berdiri itu. Mudah-mudahan kami masih sempat melihat itu. Amin. Sementara di Kabupaten lain sudah sibuk membuat rumah Melayu. Iya. Rumah adat memang. Rumah adat adat, Melayu. Tempat kami keraton belum punya. Rumah Melayu banyak tempat kami. Tapi rumah penduduk. Rumah Melayu. Itu memang rumah Melayu. Tapi Rumah rumah Melayu. adatnya belum punya. Melayu. Tapi mudah-mudahan presiden baru, gubernur baru, menteri baru, semuanya baru membuka mata hati mereka di tempat kami berdiri sebuah keraton. Nah, tentu ini tidak untuk kepentingan kelompok. Saya mengkhawatirkan ada tradisi dan sejarah nih generasi muda tidak akan peduli, diapatis. Apakah nanti ada penerus-penerus seperti kami ini? Akhirnya kita tidak punya jati diri. Lebih-lebih anak sekarang kan disibukkan dengan alat-alat yang kan. Gadget. Nah, kita tidak menyalahkan juga. Itu kan menunggu perkembangan zaman seperti itu. Nah, jadi kembali bagaimana dulunya kerajaan Matan itu tertua sudah ada di Kayong Utara. Kenapa tak pernah terdengar? Ini jarang terpublikasikan. Karena pada waktu itu kita sangat susah, media mana yang bisa ngangkat. Nah, bersyukur maka saya di awal-awal saya berterima kasih adanya Melayu TV ini. Setidaknya kawan-kawan kan bisa mengangkat ke permukaan. Sekali waktu bolehlah berziarah di sana. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang perlu kita angkat, perlu kita telusuri. Jadi kita tidak mau mengemukakan sejarah ini hanya dari mulut ke mulut. Kita harus melakukan kajian ilmiah dan sebagainya supaya itu dapat diakui secara nasional, artinya tidak sepihak. Nah, jadi kalau kawan-kawan ke Kayong Utara, silakan datang ke Sukadana, ke Melano, ke Simpang, ke Matan. Itu banyak peninggalan-peninggalan bahkan di era kerajaan Tanjung Pura. Nah, saya kaget nama Tanjung Pura begitu dikenal, tapi orang tak tahu di mana letaknya. Iya, Matan Tanjung. Padahal letaknya di Kayong Utara. Kayong Utara dan Ketapang. Karena kerajaan Tanjung Pura pernah pindah 2 kali. Nah, Sukadana di masa era kerajaan itu tuh pelabuhan sangat terkenal di seluruh mata para pedagang dunia. Sukadana itu tuh. Pernah ada serang Mataram. Mataram pernah menyerang dan sebagainya. Bahkan Kublai Khan sebelum menyerang Raja Kertanegara, Kublai Khan itu masuknya ke Kayong Utara. Ini dibuktikan dengan ada prasasti di Pulau Mayak Kalibata yang sudah diterjemahkan bahwa Kublai Khan menjelaskan mereka pernah beberapa bulan berlindung dari Topan, mereka sempat membuat perahu di sana. Ada prasasti tulisan Cina di Pulau Karimata. Jadi Kublai Khan tuh kalau ada sejarah mengatakan bahwa begitu datang dari daerah asalnya langsung ke daerah dia diserang itu? Kediri. Kertanegara. Enggak. Dalam prasasti mereka itu dia di Kayong Utara dulu. Cuman waktu itu namanya kan belum Kayong Utara. Ya. Masih apa? Orang-orang dulu lebih menyebutnya Sukadana itu Bersol. New Bersol. Brusel, sebenarnya bahasa Belandanya Brusel. Brusel ini Jerman ya. Brusel, karena alamnya mirip. Bahkan sampai sekarang ada etnis tertentu di tempat kami itu dia lebih menyebut nama zaman kerajaan. Brusel. Saudara-saudara kita etnis Chinese. Itu kalau bilang Sukadana, dia tidak bilang Sukadana. Belusut. Kan di tempat kita ini ada 2 nih orang Cina, ada Kek dan Hoklo. Dikit-dikit saya ini bisa-bisa lah nih. Kalau dia ketemu temannya di Pontianak, oh ini cut Belusut ah. Kamu mau kemana? Saya mau ke Sukadana. Nah, tempat kami itu kerajaan Simpang itu kan Teluk Melano. Mereka tak bisa bilang Teluk Melano dalam bahasa Cina. Nggak, Simpang ah. Saya mau ke Melano. Jago juga Pak Hitam nih ada bahasa Cina. Sikit-sikit lah. Mungkin sering-sering dapat angpau. Nah, kebetulan saya sering dipercaya juga oleh teman-teman dari etnis Chinese itu. Humas. Kalau Humas. di yayasan itu tuh, di Yayasan Desa Marga itu kan, ini kan ulang tahun Vihara Kelenteng itu, saya dilibatkan di situ. Nah, kadang-kadang juga saya mendengar suara sumbang. Kita nih notabene sebagai Muslim kan, tapi saya berpikir bahwa Nabi Muhammad itu rahmat lil alamin, bukan pemecah belah. Saya hanya nama itu saya ke situ bahwa bagaimana saya menyatukan etnis ini melalui seni dan budaya. Karena kami ambil gambaran begini. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu dalam buku Negara Kertagama tertulis, tapi di tempat kami dipraktekkan. Ketika perang Belangkai terjadi,
menangnya pejuang-pejuang rakyat pada waktu itu melawan Belanda itu karena bersatu rakyat ini. Nanti kawan-kawan bisa buka di film itu bagaimana kerjasama orang Dayak, kerjasama orang Cina, kerjasama orang Melayu. Maka sampai hari ini alhamdulillah keharmonisan di tempat kami itu luar biasa. Jadi luar biasa. Kami tidak tergesek oleh tidak terkontaminasi oleh hal-hal politik. Politik silakan politik. Perdamaian. Kami ada persatuan di situ. Ketika acara perayaan kita, orang-orang Cina ikut merayakan. Juga kita gitu, dengan batas-batas kita tidak mencampuri urusan ibadah mereka. Kalau masalah hiburan, etnis apapun boleh. Nah, saya rasa sebatas dari awalnya itu, mungkin untuk lebih panjang lebar bisa dibuka di Kayong TV. Itu ada pakar sejarah kami yang bisa mengungkapkan itu. Di antaranya kawan-kawan dari tim ahli cagar budaya. Saya hanya mengambil garis besarnya bahwa kalau memang dikatakan bahwa kerajaan tertua di Kalimantan Barat itu ada yang di Kayong Utara, saya sangat setuju. Sebab bukti-bukti otentik masih ada dan manuskrip masih ada. Kalau bicara kenapa Matan itu jarang kedengaran, memang sebab jarang dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Mungkin Allah membukakan kesempatan dengan adanya melalui TV ini, mudah-mudahan kita bisa komunikasi, semuanya terangkat. Bukan berarti membuat kita jadi kelompok PPIP istilah tidak, tapi ini menjadikan Melayu di Kalimantan Barat ini punya kekayaan adat, tradisi dan sejarah. Ya, Saya rasa itu. Dan ini ke Pak Alang nih, saya nanya nih. Ini kan Pak Itam nih menjelaskan banyak betul sejarah penting Kayong Utara nih kan, sejarah-sejarah yang memang lahir di sana. Kan saya mau nanya sebagai konteks MABM Kayong Utara, ada sinergi nggak sih Pak untuk mempertahankan kebudayaan yang diceritakan sama Pak Itam tadi Pak? Tentu ada. Saya pakai bahasa gitu ya, Entah. Ada sinergi antara kebudayaan yang disebut Pak Itam tadi. Sejarah yang banyak itu. Sejarah yang banyak. Kita tentu mengambil dari atas kan, turun ke misalnya nenek saya, bapak saya turun ke saya. Itu turun temurun. Contohnya seperti peta misalnya Pak ya. Dari SD saya sudah latih, sehingga sampai SMP dia udah pandai ngalak uang pengantin. Oh, ada ajaran-ajaran turun temurun. Saya punya sanggar, sanggar seni. Tentunya saya karena saya orang Melayu, tentu saya mengangkat tradisi dan budaya Melayu. Jadi seperti tari jepin, saya selalu kembangkan. Jepin tradisi, karena saya orang sini ya. Kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan sinilah saya harap tuh. Jadi perkembangan Jepin di Melano tuh, Simpang Hilir itu tradisi masih ada. Kalau Jepin yang ada di sini kuasa kreasi, banyak kreasi. Tradisi masih ada tempat saya. Kawan. Iya, MABM ini ada nggak di Kayong Utara itu loh Pak, yang ikut serta dalam mempertahankan kebudayaan itu? Ada agenda-agenda MABM nggak sih di Kayong Utara itu Pak? Ada. Kebetulan saya sebagai pemangku Dewan Adat Melayu MABM di sana, ini kami lebih giat menggerakkan adat, seni, budaya dan tradisi. Justru itu karena ada sinergi dengan MABM lah sampai hari ini itu ada tradisi sana tuh masih murni dan masih tetap terjaga keberadaannya. Karena memang ada keinginan kebersamaan, keinginan yang sama antara pihak generasi dengan MABM ini untuk tetap menghidupkan ini kembali. Ini juga dipengaruhi oleh faktor pemimpin dalam struktural kerajaan. Bahwa di tempat kami itu untuk memilih seorang raja itu tidak makan waktu sampai berminggu-minggu, 15 menit sudah cukup karena adanya kebersamaan. Oh Siano, kami disepakati. Nah, tidak kenapa berebut. Kami tidak seperti di tempat lain yang mungkin ada saling berkepentingan kan? Kami ambil garis lurus, mulai dari leluhur sampai ke atas tuh. Ini masih turun. Di tempat kami itu susunan kerajaannya masih jelas yang ditunjuk hari ini nih. Memang garis sih, Sihanouk bin Sihanouk kan gitu. Nasabnya. Jadi nasabnya masih jelas. Sehingga ada tradisinya pun
ini di zaman ini sudah menurunkan sini. Misalnya tata cara penobatan raja, misalnya bagaimana. Ini lagi ini. Jadi saling menularkan. Oleh karena itu maka di sana tuh ada tradisi masih utuh dan terjaga. Tidak ada rekayasa, tidak ada dipoles-poles dengan hal lain. Masih betul-betul murni. Nah, jadi ini tetap berkembang dan tetap tumbuh, tetap digali ini. Karena memang ini dorongan dari MABM. Nah, karena ini merupakan hasanah MABM juga kan. Iya. Kawan-kawan dari Lembaga Simpang Mandiri yang paling kemarin kami kan menggerak masalah bertutur ya. Bertutur, kemudian dia mengadakan roadshow pemutaran film tentang bagaimana mencintai seni itu ya. Jadi kawan-kawan yang paling giat itu tuh yang membantu kami dari Lembaga Simpang Mandiri. Jadi kalau kawan-kawan ke Kayong Utara bolehlah datang ke Lembaga Simpang Mandiri. Itu kalau banyak data-data yang perlu baik sejarah, seni, budaya dan sebagainya, memang kami gudangnya di situ. Kami punya bagian-bagian tersendiri gitu kan. Nah, jadi MABM sangat semangat mendorong generasi muda tetap mempertahankan, menggali yang hampir punah. Kemarin kita masalah bedah buku itu kan. Jadi kalaulah memang kita memahami saat ini kan kadang-kadang ada yang penaksir yang dangkal. Kadang-kadang ada di antara ada tradisi yang kami lakukan ini seolah bertentangan dengan agama. Karena penafsirannya terlalu dangkal. Karena mereka begini, dia hanya sepintas mengambil truk depannya saja. Contohnya apa, Pak? Misalnya mandi sapar. Dibilang sirik. Nah, dibilang sirik. Kemudian kadang-kadang orang mau melahirkan kadang-kadang kan ada yang menghanyutkan telur ke air itu kan. Tapi saya menyikapi bahwa itu sebuah etika yang luar biasa. Saya pernah tanya dengan pelaku, kita perlu permisi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan oleh kita. Sekitar kita tak hanya manusia, maka kita perlu memberitahu dengan berbagai cara. Ini bukan memberi makan hantu dibilang. Kau tunggu sampai besok pun ini tidak cacat. Nah, cuman ini nih bentuk media untuk menyampaikan permisi. Jadi maka kalau di sana masih misalnya orang mau dirikan rumah, kadang-kadang dia masih mengadakan ritual. Nah, apapun yang mereka lakukan ujung-ujungnya membaca doa selamat. Doa selamat. Pada akhirnya kan tolak balik. Dia melakukan ada tradisi itu tuh tidak merubah akidah. Nah, sepanjang dia melaksanakan itu tuh artinya dia tidak lalu bertolak belakang dengan agama, langsung misalnya sholat ditinggalkan pantang ini. Cuman tadi kadang-kadang yang memponis itu maaf ngomong agama tanggung, adat tanggung. Wajar kalau ada pepatah orang tua dulu tuh, manusia sok alim merusak agama, manusia sok pintar merusak adat. Jadi kembali lagi bahwa ada tradisi yang masih berkembang, masih lestari karena ini adanya dorongan MABM. Yang senior sering mengingatkan jangan sampai hilang ini, nanti kehilangan jati diri kita. Nah, alhamdulillah di tempat saya sering kawan-kawan dari mahasiswa itu datang, bukan bertanya, kalau bertanya seolah-olah saya ini hebat gudang jawaban, tapi mereka tuh sharing, betul tak Pak Itam kalau ini gini. Nah, jadi itu saya rasa. Bagaimana hubungan sinerginya MABM dengan para pelestari ini. Kemudian dengan pemerintah pun alhamdulillah sampai saat ini kebetulan ketua MABM Kayong Utara dulu Pak Citra Duani. Nah, jadi sinergi antara MABM dengan pemerintah kami sangat saling mendukung. Akrab ya. Akrab. Terus MABM juga ke sanggar-sanggar gitu kan. Iya. Sanggar sana banyak, Bang. Alhamdulillah sanggar Melayu itu banyak karena rata-rata orang sana itu orang Melayu. Jadi sanggar Jepin, sanggar segala macam. Itu ya, bahkan tadi kebetulan beliau ini artis, saya pun jadi menteri saat beliau jadi dalam peran film. Berarti kita mengundang dua artis gitu aja lah. Kebetulan saya jadi bahasa kerajaan tuh saya Apit Lempang. Apit Lempang tuh orang terdekat dengan raja. Tangan kanan. Tangan kanan. Seandainya beliau nih misalnya bagaimana penasihat, kerajaan kita seperti ini nih kacau, gini, tuanku. Oh, ini peran-peran yang dimainkan. Nah, peran yang saya menteri yang lebih dekat dengan beliau. Apit Lempang tuh bahasa kerajaan kami tuh ajudan. Bukan ajudan militer. Ajudan militer. Dia kan ada aspri juga. Kebetulan
datuk kami satu, buyut kami satu. Karena Raden ada Gandu hubungan tuh family, kebetulan dalam sejarah Kerajaan Simpang itu betul-betul jadi menteri menguasai wilayah Priai. Oke, Jadi mantap. kita kembalikan lagi, kalau misalnya melihat ada tradisi yang pernah kami angkat melalui film itu, kawan-kawan bisa buka di YouTube. Saya pernah juga diajak oleh dari RCTI. Saya pernah gabung dengan siapa ya namanya itu yang kawannya Boy yang anak jalan tuh. Saya jadi pemeran utama sebagai kepala dusun. Judul filmnya Negeri Tengah Laut. Saya berperan sebagai kepala dusun namanya Pak Ahmad di situ. Sampai orang pulau manggil saya mau pulang tuh Pak Ahmad, bukan Pak Jang namanya. Berarti kita Kemudian lagi ada wawancara lagi artis. pendekar bertutur. Pendekar bertutur itu lebih juga kepada ini, bagaimana kita pelestarian alam. Bahwa di rumah saya itu ada monyet, anjing, kucing dan ayam. Pernah di syuting itu. Ketika monyet saya beri makan, dia belum makan sebelum anjing, kucing dan ayam kumpul. Bayangkan kenapa kita sebagai umat manusia yang dikatakan paling hebat, istilahnya sering rontok-rontokan kan. Nah, seorang teman yang nyoting itu tuh kaget dia. Saya beri monyet, diberi anjing dulu. Nanti kalau udah kucing makan, nanti duduklah si anjing nih, kucing dia, ayam kumpul. Binatang yang lain suku nih, nggak pernah cekcok. Kenapa kita harus cekcok? Nah, jadi di situ melalui film Pendekar Bertutur. Kalau bagaimana tentang keindahan pariwisata Kalimantan Utara, itu ada Negeri Tengah Laut. Bagaimana pelestarian budaya, saya ada di film Bunga Arum Cempaka. Di situ saya berperan sebagai guru silat. Padahal tahu silat saya itu. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya nambah kependaraan, ada tradisinya boleh dibuka di situ. Wih, canggih. Ternyata artis yang kita ajak ngobrol kan. Kalau saya apa gimana Pak? Kalau saya di film Kirana. Kirana ya, film lokal yang kami buat di Kayong Utara. Saya berperan sebagai dukun. Mantap. Peran utama saya. Peran utama ya, dukun ya. Kayong Utara, Sakti berarti dia Pak. Kayong Utara Ya, dari lumayan. Lebak Sungai Mandiri banyak produk film. Di antaranya ada Rimba Kumang. Iya. Mbak Kumang. Nah, lebih kepada kearifan lokal itu. Anak-anak muda juga melek tuh. Iya. Sering budaya. Kami selalu melibatkan anak-anak, anak muda lah terutama ya. Masih muda ya. Selalu kami libatkan. Panggil, kau mau peran jadi ini, kau peran jadi ini. Jadi generasi muda apabila dia sudah tertarik pada suatu bidang, itu masalah biaya anggaran itu nomor 10 asalkan mau buat. Kami membuktikan berapa puluh film yang kami buat dengan modal yang sekecil-kecilnya kami bisa menggarap film yang sebesar-besarnya. Nah, dibuktikan apa? Anak-anak tidak ngeluh ketika syuting ikan asin sama daun ubi. Lauknya tuh lauk. kan nasi. Begitu mau dibagi honor, mohon maaf bang, ini lebih baik kita anukan aja, ini kita makan bersama. Mereka menolak. Nah, jadi langkah apa kami gunakan untuk menggait generasi muda supaya mencintai adat tradisi dan budaya nih. Nah, kami sering melibatkan mereka roadshow itu kan, roadshow. Jadi kami nanamkan dulu rasa memiliki apa yang sedang kita ajarkan. Tapi kalau udah rasa memiliki tidak ada, sekalipun diselimuti dengan uang badannya tidak akan mau. Nah, kami di sana tuh seni syair itu lebih berkembang. Tempat kami itu tidak mengenal syair gulung sebenarnya. Kami mengenal syair kekarangan. Sekarang. Apa tuh Pak? Syair. Jadi yang biasa dibacakan tuh. Cuman saya lihat tuh sekitar tahun 2000 orang mulai menyebut syair gulung karena naskah syair itu digulung. Ini MC dadakan yang menyebut ini nih. Sebenarnya dulu itu kekarangan yang aslinya tuh. Biasa dengar kan? Tapi kalau Pontianak saya yakin lagu asli udah tidak ada. Mereka sering menggunakan lagu Selendang Delima. Lagu Malaysia tuh. Saya ambil contoh misalnya. Maaf. Boleh ya? Bukan Boleh. gitu ya. Ini di bidang syairnya. Kalau lagu Selendang Delima, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau di tempat kami banyak lagu-lagu itu. Bukan lagu itu ya. Jadi di sana berkembang syair itu tuh. Sering setiap ada momen tertentu itu tetap tampil. Nah, jadi syair itu maksudnya. Kalau di tempat-tempat lain ini udah mulai udah apa istilah anak sekarang itu kan? Macam jeping yang diperbarui itu apa nama? Nah, jadi ini udah agak-agak dianu lah. Disontek kreasi baru dikreasi. Iki kreasi dah. Ya, dikreasikan. Kalau di sana misalnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Syair dibuka dengan bismillah. Ini lagu kengkarangan.
Nah saya kalau seni sastra itu saya lebih kepada syair. Kalau mereka nih, beliau ini ke pantun. Selain aktor, ternyata beliau ini ada bakat nyanyi. Oh, ya? Ada bakat nyanyi Pak Itam ini saya lihat. Dikit-dikit saya, kalau nyanyi ini saya senang sepotong-sepotong. Kebetulan dulu ketika saya honor di SMP, saya paling lama jadi guru honor. Ini mantan murid saya. Saya dipercaya kepala sekolah itu ngajar lagu-lagu daerah. Jadi pada waktu itu udah 7 provinsi. Maka saya itu kalau pusing-pusing suruh nyanyi, saya tanya pemain musik tuh, kamu lagu daerah mana? Lagu Cina, lagu pop, lagu dangdut, tapi sepotong-sepotong saya sambung. Pusing pemain musik. Beliau nih dulunya pernah ada di kayak Kameleonte ada apa? Sukep. Sukep. Dulu pernah punya grup pelawak. Dulu pelawak namanya. Sebelum stand up comedy. Pelawak. Lawak. Yalah. Jadi kembali lagi, memang kita semua bertekad bagaimana adat tradisi budaya Melayu ini tetap terangkat. Artinya bukan kita mau pasang dada enggak. Kita memang punya itu sebenarnya. Budaya luar serap boleh dengan tidak meninggalkan akar budaya kita. Yang enggak boleh itu budaya luar kita ambil, budaya kita lupa. Nah, budaya luar ini banyak. Karena kita menyadari juga tanpa budaya luar monoton budaya kita. Nah, itu perlu diserap juga. Jadi dengan ada pertemuan semacam ini memang suatu kebahagiaan bagi kami di Kayong Utara, kawan-kawan memberikan kesempatan. Setidaknya ini kan bisa terangkat ke media. Terlihat Makluman Anak sekarang udah lihat HP. Dan kami pun mendoakan mudah-mudahan TV Melayu TV ini menjadi TV besar. Amin. Tak hanya Kalimantan Barat, tapi Nusantara. Amin. Kalau orang bisa, ngapa kita tidak? Tuh. Melayu ini kan banyak. Banyak, tidak hanya di Indonesia. Kita tetap banyak mendukung kok TV Melayu TV ini udah mulai mengudara. Saya yakin TV udah boleh bunuh oleh masyarakat bersih ini. Ibu-ibu yang sekarang tidak menonton TV. Tentu. Oke Pak, kita masuk pada sesi terakhir juga nih. Tapi ya saya akan mintain satu-satu. Saya mulai dari Pak Alang dulu. Apa harapan Bapak untuk FSBM ini Pak, festival ini? Festival. Iya, apa aspirasi Bapak, apa harapan Bapak? Biar Prof Khairil dengar. Iya. Saya kebetulan kemarin sekretaris umum MABM Kalbar datang ke kami. Dari situ saya sudah berpesan, harapan saya terutama masalah penjurian. Harapan saya tingkatkan lagi, jangan, karena ada bisikan-bisikan kami itu tidak enak. Harapan saya, kalau kita memperjuangkan budaya Melayu ini, kita harus netral. Kemudian harapan kami juga, jangan hanya di Pontianak diadakan lah. Kayong Utara belum kan? Kayong Utara belum? Belum. Oh, oke. Tapi aspirasinya Kayong Utara. Secara umum, kami itu semangat ikut wah. Iya. Jadi lihat sih dari wajah-wajah Bapak nih semangat. Kayong Utara tuh, kami berharap kalau tidak ada halangan, kami mau Kayong Utaranya juara umum. Oh, ini semangat optimis nih kan, mantap. Ini tutur kan lewat lewat YouTube. Ditonton siapa yang paling banyak kata panitia. Siapa yang jam tayang banyak itu juara. Alhamdulillah kami udah dikirim linknya. Kami tonton terus. Kami sebarkan ke grup-grup WA tuh. Tolong bantu kami. Alhamdulillah tadi udah 2.000 lebih. Wah. Penonton. Kita bersaing dengan Sekadau dengan Sanggau. Iya. Bisa lah tuh. Harapan kami ke depan, tolong ditingkatkan lagi. Terutama yang jadi juri harus profesional. Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Itu aspirasinya ya, saran dan kritiknya. Harapan. Mudah-mudahan Pak Khairil, Profesor, pernah saya nemani dia di Kayong dalam membahas bahasa
Melayu Kayong. Nah, dengan Pak Gus. Jadi harapan kami ya. Maaf ya saya batuk. Harapan kami ke depan. Begitu ya. Jangan, begitu harapannya ke depan. harapan segitu lah. Jangan di kota ya diadakan setiap 2 tahun sekali. Mudah-mudahan tahun depan bisa setahun sekali. Amin. Masuk lagi tuh Amin. setahun sekali tuh. Tahun sekali nih. Mudah-mudahan ya harapan saya itu ya. Mungkin Pak Itam, silakan Pak Itam harapannya lagi. lagi. Harapan. Kalau bicara harapan mungkin si gudang. Tapi kita fokus pada festival budaya Melayu. Pertama harapan saya, mudah-mudahan ke depan pelaksanaan kita semakin meningkat, terutama pemerintah daerah bisa menyuntik anggaran lebih besar. ya. Karena bagaimanapun niat dan cita-cita kita tanpa dana tidak akan jalan. Nah, fokus kepada bertanding. Memang kalah dan menang itu adalah romantika sebuah pertandingan. Namun saya yakin tidak ada satupun peserta ingin kalah. Kami aja ada 2 cabang kami tidak ikut, kami pengen juara umum. Oh, Harus juara umum. Dan satu harapan saya, mutu dari budaya tradisi Melayu yang kita perlombakan ini tidak terletak pada peserta, tapi terletak pada juri. Nah, juri memang orang yang betul-betul harus netral dan melepaskan kepentingan wilayahnya. Saran saya kepada MABM provinsi, andai ke depan terlaksana lagi festival, Dewan Juri coba kita kolaborasi dengan juri-juri yang ada di kabupaten. Berikan kesempatan. Jangan paksakan yang ada di provinsi. Saya sebenarnya bangga tapi sedikit kecewa. Syair Gulung ini tak diperlombakan. Sehingga anak dibawa tuh kecewa dia. Kan hanya baca ya gitu kan. Satu. Kemudian kalau dapat memang kita harus mengikuti perkembangan dunia elektronik. Kalau dapat seperti bertutur, mereka tuh tampil ke pentas. Kita mengasah mental mereka menghadapi masa. Tapi kalau hanya itu, saya ambilkan orang dari luar. Panitia tidak akan tahu. Saya carikan pakar yang bertutur. Tapi kita lihat, pelakunya harus di atas pentas. Ketika dia mantap di tempat dia, belum tentu di atas pentas. Nah, itu manfaatnya kita membangun mental dan karakter anak ini berhadapan dengan masa. Tapi kalau itu dalam BC pun santai aja. Tapi itu pun lebih bagus. Kita mendidik anak, mendidik masyarakat untuk menggunakan dunia elektronik. Karena ini udah bukan barang mewah sekarang, jadi kebutuhan. Nenek-nenek sekarang sudah pandai TikTok apa dan sebagainya. Masa kalah kan? Nah, jadi pertama harapan itu bahwa mutu budaya seni dalam festival itu tak terletak pada peserta, terletak pada juri. Ketika dia bermutu, tahu-tahu trek jatuh dia. Karena ulah juri nakal misalnya, tapi tempat kita tidak ada terjadi itu. Mematahkan mental, udahlah, lain kali aku tidak ikut lagi lah. Percuma, aku berlatih setengah mati. Mereka ini jangankan dapat juara. Saya tahu anak buah dia bertutur. Minta tampil, jadi udah bangga orang tuanya. Kemarin kesal orang tuanya datang. Kalau gitu mau ke balik ya anak. Kemarin saya tahu gini enggak kono setengah mati anakku naik bis ketika Pontianak tuh. Kalau pakai DHP dari rumah pun udah hasil anakku udah perlu berangkat. Nah, kami tapi saya tenang kenapa? Kita ikutilah ini perkembangan zaman. Setidaknya di YouTube tuh orang mengenal anak kau udahlah. Tapi hati kecil saya berkata, mungkin benar juga dia. Nah, hadiah itu tidak diutamakan bagi mereka. Dia merasa bangga anak itu terlatih berhadapan di tingkat provinsi gitu kan. Nah, itu. Kemudian harapan dengan EMABM provinsi, mudah-mudahan dapat menyuarakan, dapat memberi masukan secepatnya di tempat kami itu. Pertama, berdirinya keraton. Kami punya anggaran dan siapkan kebudayaan itu. Cuman kan pelan-pelan. Kami dorongan semangat lah. Kemudian berdirinya rumah Melayu untuk Kayong Utara. Seluruh kabupaten sudah ada nih. Rumah adat Melayu gitu. Kalau rumah Melayu banyak Kayong Utara tuh. Rumah orang Melayu. Jadi harapan saya terakhir, mudah-mudahan dengan selalu diangkat ke media, terutama Melayu TV ini, mudah-mudahan potensi-potensi yang ada di Pontianak, di seluruh kabupaten kota yang ada ini akan terangkat ke permukaan, tak hanya generasi muda, tapi semua warga masyarakat tak pandang bulu suku apapun melihat bahwa ternyata Melayu itu kaya seni dan budaya. Nah, itu harapan saya. Wah, mantap, terima kasih banyak Pak Itam, Pak Lang. Tapi sebelum itu pantun dulu. Harus pantun sebelum ditutup. Dia ahli pantunnya dia. Yuk pantun nih. Boleh Pak Lang satu pantun ya Pak Lang. Paling paten ya Pak Lang.
Buah selasih, batang selasih dalam jerami. Mati tertimpa si batang kayu. Siap. Nah, terima kasih udah mengundang kami di TV Melayu. TV Melayu. Wah, mantap. Terima kasih Pak Lang. Oke, nyambung. Rio. Oh, Pak. Cendawan tumbuh di atas batu. Sedap. Ah, Pohon jelatang si kayuara. Sedap. Kalau memang kawan-kawan ada waktu, kami menantikan kehadirannya di Kayuara. Oh, mantap. Pokoknya mulai TV datang ke Kalimantan Utara, Pak Itam dan Pak Alang sudah menunggu. iya. Tenang. Ayo sob. Oke, Rio, silakan Rio. Sedap dipandang lincahanan ayu. Sedap. Bernada Jepang gadis menari. Sedap. Festival seni budaya Melayu. Sedap. Jaga tradisi Melayu lestari. Rio. Oke, terima kasih banyak Pak Itam, Pak Alang. Terima kasih juga penonton Melayu TV. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.